Video ini merupakan bagian dari seri video implementasi desain universal dalam konteks pasca bencana di Indonesia. Seri video kedua ini akan membahas prinsip dasar desain universal dan juga struktur dan konten umum terkait pedoman dan audit desain universal yang dipersiapkan untuk program pemulihan pasca bencana di Sulawesi Tengah. Setelah menyaksikan video ini, audiens akan familiar dengan beberapa dimensi manusia yang membentuk dasar dari infrastruktur dan bangunan yang didesain secara universal. Bagaimana cara menggunakan dokumen audit desain universal? Pentingnya bagi kita untuk memahami implementasi desain universal dalam konteks pasca bencana, mengingat implementasi hal ini akan berkontribusi langsung terhadap pemulihan yang berketahanan dan memfasilitasi penyediaan infrastruktur untuk semua. Sebelum kita memulai audit terhadap aksesibilitas infrastruktur dan fasilitas, penting bagi kita untuk memahami prinsip desain universal. Tetapi, mengapa kita perlu memahami prinsip desain universal? Kenapa tidak kita langsung mengaudit bangunan dan infrastruktur dengan menggunakan standar yang sudah ada saja? Dalam kebanyakan kasus, standar merepresentasikan situasi yang ideal yang belum tentu dapat direalisasikan karena misalnya keterbatasan lokasi, desain, atau alasan lainnya. Mengacu pada prinsip ketimbang standar akan memungkinkan pendekatan fleksibel dalam mengimplementasikan desain universal dan memberikan kita informasi tentang bagaimana menciptakan lingkungan yang mudah diakses sekalipun kita dihadapkan pada situasi yang tidak biasa atau menantang. Sebelum kita beralih ke subjek berikutnya, mari kita mengkaji pemahaman kita dengan menjawab pertanyaan berikut. Manfaat apa yang didapatkan jika desain universal mengacu pada prinsip ketimbang standar? A. Memungkinkan desainer dan insinyur untuk mengimplementasikan standar yang lebih familiar atau yang mereka lebih sukai. B. Memungkinkan desainer dan insinyur untuk memperkuat akses universal secara fleksibel, tergantung dari kondisi dan situasi yang berbeda. C. Memungkinkan desainer dan insinyur untuk menghindari kewajiban mematuhi peraturan dan standar bangunan. D. Tidak ada manfaat spesifik. Dari apa yang kita pelajari sejauh ini, tentunya sudah jelas bahwa desain universal seharusnya lebih menekankan kepada dimensi manusia dan kemudahan penggunaan. Selanjutnya, mari kita mempelajari prinsip-prinsip dari desain universal. Salah satu prinsip desain universal yang diakui secara internasional adalah prinsip yang dikemukakan oleh Ronald Mays. Ronald Mays adalah seorang arsitek kelahiran Amerika yang dikenal atas kontribusinya dalam mempopulerkan peraturan dan standar bangunan yang mudah diakses di Amerika Serikat dan juga menciptakan istilah desain universal untuk merefleksikan filosofinya, yaitu desain untuk semua umur dan kemampuan. Namun demikian, tergantung dari konteks masing-masing negara, prinsip-prinsip desain universal dapat bervariasi meskipun aspek-aspek utamanya tetap sama. Sebagai contoh, pendekatan ukuran dan ruang untuk memasuki dan menggunakan bangunan merupakan salah satu komponen yang tetap sama. Desain universal mengharuskan kita untuk memikirkan kebutuhan seluruh kelompok umur, kemampuan dan jenis kelamin, dan untuk mencapai hal tersebut, seringkali kita perlu mempertimbangkan penggunaan material dan dimensi dasar tertentu. Dimensi-dimensi dasar ini biasanya terbentuk dari ukuran dasar manusia dan persyaratan ruang untuk beraktivitas. Contohnya, meraih, berbalik arah, dan sebagainya. Dan juga ukuran alat bantu gerak seperti kursi roda, tongkat penopang, dan sebagainya. Dengan memperhitungkan persyaratan dan prinsip desain universal, menjadi mungkin untuk merancang infrastruktur dan lingkungan yang dapat diakses oleh semua. Sebagai alat yang praktikal, pedoman desain universal telah dipersiapkan untuk membantu para pemangku kepentingan di Sulawesi Tengah untuk mengimplementasikan desain universal sebagai bagian dari aktivitas proyek pasca bencana. Karenanya, bagian pendahuluan dari pedoman juga turut membahas definisi, penerima manfaat, serta konsep dasar dari desain universal.
Tujuan lain dari pedoman desain universal ini adalah untuk menyediakan referensi praktis dalam mengidentifikasi fitur dan standar umum yang harus dipertimbangkan ketika merancang suatu bangunan. Karenanya, pedoman ini juga secara detail membahas berbagai komponen implementasi desain universal seperti tangga, rem, pegangan tangan, pintu, dan elemen bangunan lainnya. Bagian akhir pedoman juga memuat form penilaian atau audit implementasi desain universal untuk 3 jenis bangunan: perumahan dan pemukiman, fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesehatan. Sebelum melaksanakan audit, pengguna disarankan untuk terlebih dahulu membaca pedoman desain universal untuk memungkinkan pemahaman dan penilaian yang lebih baik. Sekarang, mari kita jawab pertanyaan berikut. Bangunan mana yang tidak dibahas secara eksplisit di dalam pedoman? A. Perumahan pemukiman. B. Fasilitas edukasi. C. Fasilitas kesehatan. D. Gedung kantor pemerintahan. Gedung kantor pemerintahan merupakan jenis bangunan yang tidak dibahas secara eksplisit di dalam pedoman. Namun demikian, banyak dari prinsip desain universal yang dijelaskan di dalam pedoman juga dapat diimplementasikan untuk kantor pemerintahan dan jenis bangunan lainnya. Audit desain universal terdiri atas 3 subdokumen yang masing-masing mengacu kepada satu tipologi bangunan dan dirancang agar penggunanya dapat melakukan penilaian komprehensif terkait aksesibilitas universal dari suatu bangunan. Para pengguna dapat menjalankan langkah-langkah berikut untuk menggunakan checklist audit pada pedoman. Pertama, tinjau konten utama dalam pedoman dan tentukan bagian-bagian yang relevan dengan proses audit sesuai dengan jenis bangunan yang akan diaudit. Tetapkan bangunan, batas lahan dan area-area sekitar yang akan dievaluasi pada aktivitas audit ini. Kumpulkan gambar rancangan denah, potongan, dan tampak bangunan atau gambar diagram dasar lokasi bangunan atau area yang akan dikaji. Tentukan beberapa waktu pada siang atau malam hari untuk melakukan audit dan sertakan keterangan waktu tersebut sebagai bagian dari informasi audit. Memberikan keterangan waktu pelaksanaan audit merupakan hal yang penting, karena selain dari tantangan fisik, ancaman terhadap keamanan dan keselamatan dapat juga menjadi hambatan yang menghalangi akses menuju bangunan dan fasilitas. Variabel tersebut dapat berubah-ubah tergantung waktu pada satu hari dan beberapa hambatan atau ancaman mungkin tidak akan terlihat jelas pada siang hari. Selanjutnya, kita akan mengkaji setiap komponen yang tertera dalam checklist yang relevan. Lingkari pilihan berikut. Ada A. Tidak ada TA. Tidak relevan TR. Dan isi pada bagian rekomendasi terkait aksesibilitas universal di kolom catatan atau deskripsi. Lingkari A jika fitur aksesibilitas universal yang disebutkan ada, dan isi kolom deskripsi apabila terdapat informasi tambahan yang relevan terkait fitur aksesibilitas yang sedang dievaluasi. Lingkari TA jika fitur aksesibilitas universal yang disebutkan tidak tersedia dalam rancangan atau bangunan yang dikaji. Dan lingkari TR jika fitur aksesibilitas universal yang disebutkan tidak relevan untuk bangunan yang dikaji. Tambahan baris untuk keseluruhan desain disediakan di setiap akhir subbagian dokumen audit untuk mengakomodasi komentar yang lebih komprehensif. Sejauh ini, kita telah mendiskusikan struktur umum dari pedoman dan juga bagaimana cara melakukan penilaian aksesibilitas universal menggunakan checklist audit. Pedoman dan audit dirancang untuk membantu desainer, insinyur, dan pemilik bangunan untuk mengidentifikasi fitur yang perlu diinkorporasikan ke dalam bangunan untuk membuat bangunan menjadi lebih mudah diakses. Dokumen-dokumen audit ini dapat digunakan untuk memberikan informasi tambahan bagi desain suatu bangunan dalam fase perencanaan untuk memastikan bahwa rancangan dari bangunan dapat diakses secara universal dan juga untuk menilai kebutuhan pemugaran untuk bangunan yang sudah terbangun. Di video selanjutnya,
kita akan membahas beberapa komponen-komponen kunci dalam suatu bangunan yang didiskusikan dalam pedoman.